Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menanggapi mengenai RUU perampasan aset yang tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Ia mengatakan RUU perampasan aset ini sangat diperlukan agar segera dilakukan percepatannya. Arsul Sani memberikan tanggapannya terkait RUU perampasan aset yang tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Dirinya menegaskan, RUU perampasan aset ini sangat diperlukan untuk mendukung kasus-kasus yang salah satunya ialah kasus korupsi. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga mengumpamakan dalam kasus korupsi, bila adanya RUU perampasan aset, maka penegak hukum tidak hanya menghukum tersangka korupsi, melainkan juga dapat mengembalikan kerugian negara. Ya. Jadi yang namanya RUU perampasan aset ini kan di periode lalu juga sebetulnya sudah masuk dalam prolegnas 5 tahunan, tetap sebagai inisiatif pemerintah. Tapi kemudian tidak maju ya ke dalam prolegnas prioritas tahunan, sehingga ya sampai akhir periode lalu tidak dibahas. Nah, di periode ini masuk lagi dalam prolegnas 5 tahunan 2020-2024, tapi tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Nah, tadi kami termasuk saya menanyakan ya, ini jangan hanya terulang sekedar tercantum di dalam prolegnas 5 tahunan. Tadi pertanyaan saya adalah, apakah yang di lingkungan pemerintah, di jajaran pemerintah ini sudah satu kata belum terkait dengan perlunya RUU perampasan aset ini, yang ini dibutuhkan baik oleh PPATK sendiri maupun oleh lembaga penegak hukum ya, terutama ini terkait dengan paradigma yang sedang ingin kita kembangkan, misalnya dalam kasus korupsi, tidak hanya sekedar kemudian menghukum terdakwa yang terbukti, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Kalau saya lihat misalnya dari rilisnya ICW ya, selama tahun kemarin itu dari barangkali total kerugian negara yang disebut dalam dakwaan-dakwaan dan kemudian dikumpulkan itu ada 80 triliun. Tetapi yang recovery yang bisa dikembalikan ke negara tidak lebih dari 8 triliun. Nah, saya kira undang-undang ini memang diperlukan percepatannya dalam rangka itu tadi, agar paradigma misalnya pemberantasan korupsi kita itu tidak sekedar menghukum orang tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Tanpa undang-undang perampasan aset saya kira tidak akan maksimal ya pengembalian kerugian negara ini. Mau didorongnya gimana, Pak? Ya, didorongnya tentu misalnya kan nanti biasanya prolegnas prioritas tahunan itu di pertengahan tahun kan dievaluasi, ya masukkan di situ. Atau kalaupun tidak di tahun ini, pastikan bahwa di prolegnas prioritas tahun 2022 itu masuk dan siap untuk dibahas. Diketahui RUU perampasan aset ini sudah masuk ke dalam prolegnas 5 tahunan sejak periode lalu. Namun, sampai periode saat ini masih belum dapat masuk ke dalam prolegnas prioritas.